Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai transformasi geometri, khususnya materi tentang translasi yang merupakan materi matematika SMP kelas 9. Adapun kompetensi dasar yang diharapkan dikuasai oleh siswa adalah 3.5 menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.5 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Apa itu transformasi? Pengertian transformasi. Transformasi dapat diartikan sebagai perubahan, sehingga transformasi geometri dapat didefinisikan sebagai perubahan pada sebuah bidang geometri yang mencantum posisi, besar, dan bentuknya sendiri. Transformasi geometri merupakan perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal x, y ke posisi lain x aksen, y aksen. Macam transformasi. Transformasi dibedakan menjadi translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Apa itu translasi? Translasi merupakan transformasi yang memindahkan titik atau bangun dengan cara menggeser titik atau bangun tersebut dengan jarak dan arah tertentu. Translasi suatu titik P, x, y oleh translasi T, a, b yaitu pergeseran titik P, x, y sejauh A searah sumbu X ke kanan atau ke kiri dan sejauh B searah sumbu Y ke atas atau ke bawah, sehingga menghasilkan titik P aksen X ditambah A, Y ditambah B. Dengan rumus sebagai berikut. Titik P, x, y ditranslasikan A, B menghasilkan P aksen X tambah A, Y ditambah B. Perhatikan gambar berikut. Kita memiliki suatu titik P. Titik P ini akan kita pindah ya, atau kita translasikan. Karena translasi tadi adalah perpindahan, kita memiliki titik P dan kita akan pindah ke sini. Oke. Menjadi bayangannya adalah P aksen. Oke, saya ulangi. Kita memiliki titik P yang akan kita translasikan atau kita pindah ke sini sehingga menghasilkan bayangan P aksen. Titik P koordinatnya adalah 2,1. Kita translasikan atau kita pindah sehingga diperoleh P aksen adalah 7,4. 7,4 kita bisa lihat dengan mudah berdasarkan gambar ya. Di sini koordinat titik P aksen adalah 7,4. Bagaimana cara menentukan nilai P aksen tanpa digambar terlebih dahulu? Kita tadi bisa menentukan P aksen, tinggal kita lihat dari gambar. Sekarang bagaimana cara menentukan koordinat titik P aksen tanpa kita melihat dari suatu gambar? Oke, titik P, titik 2,1 yang di sini kita akan translasikan ke titik P aksen. Oke, dari P menuju P aksen itu kita bisa bergerak ke arah kanan, kemudian ke arah atas,
Saya ulangi, ke arah kanan, ke arah atas. Sehingga oke ya, dari P menuju P aksen kita bergerak ke arah kanan. Di sini ada 5 kotak, berarti kita bergerak ke arah kanan 5 satuan, kemudian bergerak ke arah atas sebanyak 3 satuan. Dari P menuju P aksen kita translasikan, kita geser 5 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas, maka T 5,3, sehingga diperoleh P aksennya 7,4. 7 itu kita peroleh dari 2 ditambah 5. 7 ini kita peroleh dari 2 kita tambah 5, hasilnya jadi 7. Sedangkan 4 itu kita peroleh dari 1 ditambah 3. 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4. Oke, sehingga kita bisa ambil kesimpulan rumus yang ini ya. P, X, Y ditranslasikan A, B ya. A ini adalah yang sejajar sumbu X ya, ke kanan atau ke kiri, sedangkan B itu ke atas atau ke bawah. Untuk yang A, jika ke kanan nilainya positif, jika ke kiri nilainya negatif. Sedangkan yang B, jika ke atas nilainya positif, ke bawah nilainya negatif. P aksen itu diperoleh dari X ditambah A, ini ketemulah koordinat titik X aksennya. Kemudian Y ditambah B, ketemulah titik Y aksennya. Oke, jadi untuk menentukan titik P aksen kita bisa menemukan menggunakan rumus yang ini. Rumus yang ini sendiri kita bisa temukan dari gambar. Sehingga untuk materi translasi sebenarnya cukup mudah apabila kita memahami dari mana rumus tersebut ditemukan. Baik, sehingga rumus ini tidak perlu kita hafal, cukup kita pahami dari mana asalnya rumus tersebut. Kita lanjut ke contoh. Oke. Contoh, tentukan bayangan titik 3, -7 oleh translasi 4,2. Oke. Kita memiliki titik -7. Oke, kita translasikan T-nya 4 dan 2. Kita translasikan 4, 2. Ditanyakan bayangannya ya. Di sini X aksennya dan Y aksennya itu yang ditanyakan. Nah, untuk mencari nilai X aksen ya, X aksen itu sama dengan, kita ada rumus tadi ya. Untuk mencari X aksen berarti tinggal X ditambah A. Oke, X-nya sendiri adalah 3, sedangkan A-nya adalah 4. Sama dengan 7. Kemudian untuk Y aksen, rumusnya tadi adalah Y ditambah B. Y-nya sendiri adalah -7 ditambah B-nya adalah 2. -7 ditambah 2 sama dengan -5. Sehingga bayangan titik -7 yang ditranslasikan 4,2 adalah 7,4
negatif 5. Oke, selesai untuk contoh soal yang pertama. Kita lanjut. Soal yang kedua. Bayangan dari titik C oleh translasi T negatif 1, negatif 4 adalah C aksen 4, negatif 1. Koordinat dari titik C adalah titik-titik. Kita munculkan kembali rumusnya, ya. Rumusnya adalah P X, Y ditranslasikan AB menghasilkan P aksen. Sekarang di soal ini adalah titik C. Maka titik C yang ditanyakan koordinat titik C, ya. Titik C X, Y ditranslasikan, ini negatif 1, di sini negatif 4, ya. Maka hasilnya di sini adalah C aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Oke. Nah, di sini sudah diperoleh bahwa untuk titik C itu X, Y di sini ditranslasikan menghasilkan C aksen dengan titiknya adalah 4, negatif 1. Ditranslasikan negatif 1 dan negatif 4. Kita ketahui bahwa X aksen itu diperoleh dari X ditambah A. Oke, nilai X aksennya sudah ada, yaitu 4. Maka 4 sama dengan X nya belum kita ketahui, kita tulis X ditambah A nya adalah negatif 1. Oke, kemudian negatif 1 nya kita pindah ruas, 4 nya tetap, negatif 1 kita pindah ruas menjadi positif 1 sama dengan X. 4 ditambah 1 itu adalah 5 sama dengan X, sehingga nilai X nya adalah 5. Sekarang untuk yang Y aksen, Y aksen itu sama dengan Y ditambah B. Y aksennya kita sudah tahu nilainya adalah negatif 1, ya. Y aksennya ini, ya, negatif 1, ya. Negatif 1 sama dengan Y nya belum kita ketahui, kita tulis Y ditambah B. B nya adalah negatif 4, ya. Ingat bahwa ini A nya, yang ini adalah B nya. Oke, yang ini tadi adalah X aksen, di sini adalah Y aksen. Oke, negatif 1 nya tetap, negatif 4 kita pindah ruas jadi positif, ya. Ini kita pindah ruas ke sini jadi positif 4 sama dengan Y. Negatif 1 tambah 4 itu hasilnya adalah 3 sama dengan Y. Sehingga koordinat titik C itu kan tadi X, Y. Maka koordinat titik C X nya 5 dan Y nya 3. Oke, selesai untuk contoh soal yang ini. Kita lanjut. Titik P aksen 2, negatif 4 adalah bayangan dari titik P 3,5 oleh translasi T. Tentukan translasi T-nya. Untuk soal ini, titik P-nya kita sudah tahu, bayangannya pun atau P aksennya kita sudah tahu. Sedangkan yang ditanyakan adalah translasinya, artinya A dan B-nya yang ditanyakan. Oke, ini tadi rumusnya, ya. Untuk titik P, X, Y ditranslasikan AB P aksen X tambah A, Y ditambah B. Maka ini adalah X aksen, yang ini adalah
Y aksen, kemudian ini adalah X, yang ini adalah Y. Oke, tentukan translasi T, atau yang ditanya adalah A dan B-nya berapa. Oke, maka tadi X aksen itu sama dengan X ditambah A. X aksen kita sudah tahu nilainya adalah 2. 2 sama dengan X-nya adalah 3. 3 ditambah A. Oke. Maka 3-nya kita pindah ruas ke sini. 2 dikurang 3 sama dengan A. 2 kurang 3 negatif 1. Negatif 1 sama dengan A. Sekarang Y aksen itu sama dengan Y ditambah B. Y aksennya nilainya adalah negatif 4. Y-nya adalah 5 ditambah B. 5-nya kita pindah ruas. Negatif 4, positif 5, kita pindah ruas jadi negatif 5 sama dengan B. Negatif 4 dikurang 5 hasilnya adalah negatif 9 sama dengan B. Maka translasi T atau titik T-nya adalah tadi A, B. Maka T sama dengan A-nya negatif 1, B-nya negatif 9. Oke, selesai. Kita lanjut. Sekarang soal berikutnya, translasikan segitiga merah sejauh 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. 3 satuan ke kanan berarti nilainya positif, 4 satuan ke bawah berarti nilainya negatif. Sehingga T-nya, translasinya, titik translasinya adalah 3, negatif 4. Oke. Karena 3 satuan ke kanan berarti positif, 4 satuan ke bawah berarti negatif. Nah, ini adalah titik A, kemudian ini adalah titik B-nya. Oke, ya. Translasi A dan B-nya maksudnya. Kemudian kita cari terlebih dahulu titik koordinat dari titik J. Titik J, ya, koordinat dari titik J itu koordinatnya adalah negatif 1,3. Jadi negatif 1,3. Ya. Ini sebagai X, berarti yang ini sebagai Y. Kemudian untuk titik K. Titik K koordinatnya adalah negatif 1,1. Sama ini X-nya, yang di sini adalah Y-nya. Kemudian untuk titik L yaitu negatif 4,1. Sama di sini X, sebelahnya adalah Y. Sekarang kita akan mencari bayangan dari titik JKL dengan cara mencari J aksen, K aksen, dan L aksen. Sekarang kita cari titik J aksen. Oke. Sama dengan titik J aksen itu sama dengan X aksen, Y aksen. Nah, sekarang kita cari X aksennya. X aksen itu rumusnya adalah X ditambah A. Untuk titik J, nilai X-nya tadi negatif 1 ya. Negatif 1, maka kita tulis di sini negatif 1. Ditambah nilai A adalah 3. X aksen sama dengan negatif 1 tambah 3 hasilnya 2. Kemudian Y aksen itu sama dengan Y ditambah B. Maka Y aksen sama dengan nilai Y untuk titik J tadi nilai Y-nya 3 ya. Maka 3 kita tambah dengan nilai B-nya negatif 4. Maka Y aksen sama dengan 3 ditambah negatif 4 hasilnya negatif 1. Maka titik J aksen itu titiknya adalah X aksen, Y aksen, berarti 2, negatif 1. Itu untuk yang titik J aksen.
Sekarang kita cari titik K aksen. Itu titiknya berarti X aksen, Y aksen. Sama dengan X ditambah A. Nilai X untuk titik K tadi negatif 1. Berarti negatif 1 kita tambah dengan A-nya 3. Oke. Negatif 1 tambah 3 hasilnya adalah 2. Kemudian Y aksen itu Y ditambah A. Y-nya untuk titik K tadi 1 ya. Maka 1 ditambah B-nya tadi negatif 4. 1 ditambah negatif 4 sama dengan ya, negatif 3. Oke, maka titik K aksen ya, K aksen itu nilainya adalah 2, negatif 3. Sekarang kita cari titik L aksen atau bayangan dari titik L. Itu X aksen, Y aksen. Ini Y aksen. Oke. Untuk titik X aksen itu sama dengan X ditambah A. Nilai X di titik L adalah negatif 4. Negatif 4 ditambah A-nya 3. Negatif 4 ditambah 3 sama dengan negatif 1. Kemudian untuk Y aksennya itu adalah Y ditambah B. Y pada titik L tadi adalah 1. Berarti 1 ditambah B-nya negatif 4. Sama dengan 1 tambah negatif 4 hasilnya adalah negatif 3. Maka untuk titik L aksen koordinatnya adalah negatif 1, negatif 3. Oke, negatif 3. Ini 3. Oke. Sehingga untuk mentranslasikan sebuah bangun, kita sama saja translasikan titik-titik pada bangun tersebut. Kita lanjut. Berikutnya adalah soal latihan. Diberikan 5 buah soal latihan. Kalian bisa coba kerjakan. Kemudian kalian bisa diskusikan bersama teman maupun guru kalian di sekolah. Selanjutnya adalah terima kasih. Sampai berjumpa kembali dalam video pembelajaran berikutnya.